Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syukri dengan NIM 0310242055. Nah, adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah judul, yaitu Hakikat Hukuman dalam Pendidikan Islam. Nah, secara etimologi, hukuman itu berarti adalah siksa atau sebagainya yang diberikan kepada seseorang karena telah melanggar suatu undang-undang. Nah, namun jika dilihat di dalam bahasa Arab, dia itu berasal dari kata iqab, jaza, dan uqobah yang artinya adalah sebuah siksa atau sebuah balasan. Nah, jadi secara menyeluruh, hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik karena telah melakukan suatu pelanggaran, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah proses menghukum para peserta didik yang dilakukan oleh pendidik dengan secara sengaja, yang mana hal itu terjadi karena si peserta didik ini telah melanggar peraturan-peraturan tersebut. Nah, dan diberikannya hukuman tersebut adalah dengan maksud supaya si peserta didik ini benar-benar insaf dan sadar atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, dan berharap agar si peserta didik ini dapat memperbaiki perbuatan-perbuatannya yang salah tersebut. Nah, kemudian hukuman-hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik ini dibedakan dari beberapa pokok. Ada dia yang namanya hukuman fisik atau hukuman yang bersifat fisik, bersifat verbal, hukuman syarat dan verbal, kemudian ada juga dia hukuman sosial. Kemudian apa sih tujuan diberikannya hukuman kepada peserta didik ini? Nah, jadi tujuan diberikannya hukuman di dalam pendidikan Islam kepada para peserta didik itu adalah yang pertama, untuk memperbaiki setiap individu yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Kemudian yang kedua itu adalah untuk memberikan berbagai cara untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat. Jadi hukuman ini diberikan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran selanjutnya yang akan dibuat oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tindakan kesalahannya tersebut. Jadi agar dia melakukan kesalahan itu, dia tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang keempat itu adalah untuk melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan yang salah yang telah dilakukan oleh para peserta didik, baik peserta didik, anak-anak maupun orang dewasa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian prinsip-prinsip hukuman di dalam pendidikan Islam. Nah, jadi di dalam pendidikan Islam, hukuman itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu, dia itu harus adil dan profesional. Kemudian, kedua, hukuman yang diberikan oleh pendidik itu harus bijaksana dan penuh dengan kasih sayang, bukan untuk balas dendam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prinsip untuk menghindari kekerasan. Kemudian yang keempat itu adalah prinsip mendidik masyarakat. Nah, kemudian pasti muncul pertanyaan, lalu metode apa yang harus kita pakai? Cara apa yang harus kita pakai untuk upaya dalam memberikan hukuman tersebut? Nah, jadi ada beberapa metode yang menurut saya harus dipakai, yaitu dalam memberikan hukuman tersebut kita harus lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Seperti yang tadi, bukan niat untuk balas dendam kepada peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Kemudian yang ketiga itu adalah metode dengan upaya pembenahan secara bertahap-tahap, tidak dilakukan secara sekaligus. Seperti itu. Lalu, seperti apa sih contoh-contoh hukuman itu? Nah, yang pertama, adapun contoh-contoh hukuman yang diberikan pendidik kepada peserta didik di dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama dengan bentuk teguran lisan, di mana para pendidik ini memberikan hukuman kepada peserta didik, yaitu dengan memberikan teguran kepada para siswa-siswa atau peserta didik itu yang telah melakukan kesalahan, yang mana ini dilakukan sebagai bentuk sebuah sebagai sebuah peringatan kepada mereka akan
perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah peneguran hak istimewa. Nah, maksudnya ini apa? Yaitu eh, peserta pendidik tetap memberikan hukuman kepada para anak-anak atau peserta didik yang salah meskipun mereka berada pada waktu-waktu yang istimewa. Waktu-waktu istimewa itu seperti apa? Yaitu waktu-waktu seperti jam istirahat, waktu-waktu bermain, dan waktu-waktu santai-santai lainnya. Kemudian yang ketiga itu memberikan tugas sosial seperti contohnya membersihkan kelas, sekolah, dan membantu teman yang sedang membutuhkan. Jadi teman-teman sekalian, hukuman itu di dalam pendidikan Islam hakikatnya itu adalah sebagai alat yang digunakan untuk mendidik dan memperbaiki serta mengubah perilaku para peserta didik menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berakhlakul mulia, tidak mudah untuk melanggar sesuatu yang telah ditetapkan dan sebagainya. Yang mana dengan kita memberikan hukuman ini kepada peserta didik dengan memberikan hukuman yang adil dan bijaksana, kita itu mampu mengharapkan mereka atau bisa menjadi suatu harapan agar siswa-siswa ini atau para peserta didik ini dapat mengembangkan karakter-karakter yang baik dan berakhlak mulia tadi. Nah, yang mana dengan kita memberikan hukuman itu bukan semena-mena untuk balas dendam atas perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut, tapi demi upaya agar terciptanya kepribadian dan karakter-karakter yang baik dari mereka, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sampai sinilah pembahasan kita tentang hakikat pendidikan, hakikat hukuman di dalam pendidikan Islam. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam sebuah penjelasan tadi dan pembahasan kita tentang hari ini, mohonlah dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.